Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Budia berharap kalian dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Budia pada mata pelajaran IPA. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menstruasi. Budia yakin bagi kalian yang perempuan pasti sudah mengenal apa itu menstruasi. Bagi yang laki-laki mungkin sudah pernah mendengar apa itu menstruasi, tetapi tidak memahami lebih dalam. Apa sih menstruasi itu? Bagaimana bisa terjadi menstruasi pada seorang wanita? Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang menstruasi. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini tujuan kalian belajar tentang menstruasi adalah yang pertama, kalian memahami definisi atau pengertian dari menstruasi. Yang kedua, tujuannya adalah agar kalian memahami tahapan atau fase di dalam siklus menstruasi. Dan yang ketiga, kalian bisa mengetahui dan memahami apa saja hormon-hormon yang terlibat di dalam siklus menstruasi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami tentang proses menstruasi, sebelum kita membahas lebih dalam, maka di sini Budia akan menayangkan satu video animasi tentang menstruasi. Harapannya dengan mengamati video ini, kalian akan mendapatkan sedikit gambaran tentang proses menstruasi. Oleh karena itu, siapkan diri kalian, kita lihat video ini bersama-sama. Blop 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 blop. Blop 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 blop. Blop 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 blop
below. Anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah melihat tayangan video animasi tentang proses menstruasi. Budiah yakin kalian sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang proses menstruasi. Untuk lebih memahami tentang proses menstruasi, maka kita dengarkan paparan materi berikut ini. Menstruasi. Menstruasi adalah proses yang dialami setiap perempuan untuk menjadi dewasa, yang ditandai dengan keluarnya darah. Hal ini menandakan bahwa alat reproduksi seorang wanita
sudah mulai aktif. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi, kedua, fase proliferasi, ketiga, fase ovulasi, dan keempat, fase sekretori. Siklus menstruasi pada tiap wanita tidak sama. Normalnya, wanita memiliki siklus menstruasi 28 hari. Berikut ini pembahasan masing-masing fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-5 atau ke-7 yang ditandai dengan dinding rahim mengelupas dan mengeluruh, darah keluar, serta rasa nyeri pada dinding rahim. Fase proliferasi terjadi pada hari ke-8 sampai hari ke-13 yang ditandai dengan proses pematangan sel telur hingga matang pada hari ke-13 serta dinding rahim yang mulai menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14 di mana sel telur yang sudah matang dilepaskan dari ovarium. Sel telur ini akan bergerak menuju ke tuba Fallopi, dan jika tidak dibuai oleh sel sperma, maka tidak akan terjadi kehamilan. Jika pada fase ovulasi, seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks, maka sel telur dan sel sperma akan bertemu. Terjadilah pembuahan dan kehamilan. Fase sekretori terjadi pada hari ke-16 sampai 28, di mana dinding rahim semakin menebal. Tujuannya untuk melindungi janin selama masa kehamilan. Pada fase sekretori, jika tidak terjadi kehamilan, maka dinding rahim akan mengelupas dan meluruh kembali. Disinilah wanita memasuki siklus menstruasi berikutnya. Oleh karena itu, menstruasi dapat menjadi indikator atau tanda bahwa wanita tidak mengalami kehamilan. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, berikut ini tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah melihat tayangan video tentang menstruasi tadi ya? Apabila dari tayangan itu ada hal-hal yang masih belum bisa dipahami, kalian bisa langsung berdiskusi dengan guru mata pelajaran IPA kalian masing-masing. Dari apa yang sudah disampaikan Bu Diah di materi tadi, ada satu hal yang penting. Jaga alat reproduksi kalian. Bagi yang perempuan yang sudah menstruasi, dijaga alat reproduksinya, karena alat reproduksi kalian sudah mulai aktif. Ketika alat reproduksi itu tidak kalian gunakan sebagaimana mestinya, maka ada satu konsekuensi logis yang harus kalian terima, yaitu terjadinya kehamilan. Anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah melihat materi dari menstruasi yang sudah Ibu Diah berikan tadi. Bagaimana? Sudah jelaskan? Bagaimana dengan proses atau siklus dari menstruasi? Bu Diah berharap video yang sudah kalian lihat tadi kalian simpan ya, dipelajari lagi di rumah, diulang lagi. Jangan lupa di akhir video tadi Bu Diah sudah memberikan penugasan di rumah. Kerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Jika sudah selesai, kalian bisa mengirimkan tugas tersebut ke Google Classroom masing-masing kelas. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan pembahasan yang berbeda. Jangan lupa tetap semangat belajar.
happy, dan enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.